Strategi proses adalah sebuah pendekatan untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa, dengan tujuan untuk menemukan cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dari pelanggan dan spesifikasi produk yang ada dalam batasan biaya. Jenis strategi proses ada 4. Yang pertama, fokus pada proses, di mana strategi ini memiliki ciri varietas atau banyak macam. Proses ini dipergunakan untuk operasi dengan macam produk yang banyak dan berubah-ubah outputnya berdasarkan pesanan. Yang kedua, fokus berulang menggunakan modul, yaitu suku cadang atau komponen yang sebelumnya sudah disiapkan. Cirinya fleksibel, lebih rendah daripada fokus proses. Yang ketiga, fokus pada produk, dilakukan terus-menerus. Cirinya peralatan produksi memakan waktu lama, jumlah produk besar, dan variasi sedikit. Tantangan besar untuk mendapatkan pesanan build to order. Yang pertama, desain produk harus cepat dan imajinatif. Yang kedua, desain proses harus cepat. Yang ketiga, manajemen persediaan memerlukan pengendalian yang ketat. Yang keempat, jadwal yang ketat pada pemesanan. Yang kelima, mitra yang responsif. Keuntungan dalam kustomisasi massal dan build to order. Yang pertama, perusahaan memperoleh pesanan dan tetap berjalan dengan memenuhi permintaan pasar. Yang kedua, mengurangi pengeluaran besar pada organisasi yang ada. Desain proses pada sektor jasa. Sebuah jasa pada dasarnya memerlukan adanya kebutuhan interaksi dengan pelanggan. Interaksi dengan pelanggan sering memberikan pengaruh buruk pada kinerja proses. Mengenali keinginan unik pelanggan cenderung menjadi malapetaka bagi sebuah proses. Peluang untuk meningkatkan proses jasa. Yang pertama, tata letak. Tata letak merupakan kesatuan dari banyak jasa. Penyajian tata letak yang baik menghasilkan peluang yang kontinu untuk mendapatkan pesanan. Yang kedua, sumber daya manusia, karena mencakup interaksi langsung dengan pelanggan. Permasalahan sumber daya manusia dari segi perekrutan dan pelatihan merupakan hal penting dalam proses jasa, pembelian peralatan dan teknologi. Yang ketiga, yang paling penting dijadikan patokan adalah konsep fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk merespon dengan sedikit pengorbanan waktu, biaya, nilai konsumen. Teknologi produksi. Yang pertama, pengendalian proses. Penggunaan teknologi informasi untuk mengendalikan proses fisik. Contohnya digunakan untuk mengukur kelembaban dan ketebalan kertas ketika melewati sebuah mesin kertas dengan cepat ribuan kaki per menit. Yang kedua, sistem visi. Sistem visi adalah penggunaan kamera video dan teknologi dalam peran pemeriksaan robot. 3. Robot. Teknologi di sektor jasa. Yang pertama, perkembangan teknologi yang cepat juga terjadi di sektor jasa, yang mana menyangkut peralatan diagnosa elektronik pada sebuah bengkel mobil, peralatan kesehatan, sampai peralatan yang digunakan di bandara dalam jasa penerbangan. Etika dan proses-proses ramah lingkungan. Banyak perusahaan menemukan kesempatan dalam proses produksi yang tepat mengurangi dampak negatif pada lingkungan.